Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 31 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayorbaba. Silakan, Saudari Jehan. Baik, terima kasih. Renungan pagi kita pada tanggal 31 Maret berjudul Moab satu kegagalan karena ia menolak perubahan. Ayat hafalan, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Yeremia 48 ayat 11. Seseorang boleh menolak untuk mendengar nasihat-nasihat dan teguran-teguran Allah. Boleh jadi ia memilih untuk membuat aturan kelakuannya menurut caranya sendiri. Seperti Moab, ia menolak untuk berubah. Ia menolak memperbaiki perangai buruk dari tabiatnya. Meskipun Tuhan telah menunjukkan dengan jelas pekerjaannya, hak-hak istimewanya, kesempatannya, dan kemajuan yang harus diadakan, terlalu banyak kesulitan untuk meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama dan mengubah ide dan metode-metodenya. Caranya tetap ada padanya. Ia melekat pada cacatnya. Ada banyak orang yang tidak merasa puas dengan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas untuk melayani Dia dengan senang di tempat yang telah dipilihnya bagi mereka, atau melakukan tanpa bersungut-sungut pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada mereka. Adalah baik bagi kita untuk merasa tidak puas dengan cara kita sendiri melakukan kewajiban, tetapi janganlah kita tidak merasa puas dengan kewajiban itu sendiri, karena dalam pemeliharaannya, Allah menaruh di hadapan umat manusia pelayanan yang akan menjadi obat bagi pikiran mereka yang sakit. Sebagian orang ditempatkannya di mana disiplin yang kendur dan pemanjaan yang keterlaluan tidak akan menjadi jerat bagi mereka, di mana mereka diajar untuk menghargai nilai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh hikmat. Ada juga sebagian orang yang ingin menjadi penguasa yang memerintah dan yang memerlukan penyucian ketaatan. Mereka adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengisi tempat-tempat di mana kemampuan mereka yang didisiplin akan membuat mereka berjasa sebesar-besarnya. Sebagian orang dilatih Allah dengan membawa mereka kepada kekecewaan dan yang tampak seperti kegagalan. Maksudnya adalah supaya mereka kelak belajar untuk menaklukkan kesukaran. Banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana bekerja bagi Allah bukan karena mereka perlu menjadi orang bodoh, melainkan karena mereka tidak mau taat kepada proses pendidikannya. Moab disebut sebagai suatu kegagalan, karena kata firman itu, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Untuk menyegarkan kembali, pada waktu kedua malaikat membawa Lot dan keluarganya lari keluar dari kota Sodom, istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Lalu pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kemudian terjadilah yang berikut ini. Kejadian 19 ayat 35 sampai 38 yang berbunyi, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Dan yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Jadi, Moab adalah anak Lot dari anak perempuannya yang lebih tua. Karenanya Moab sebenarnya masih kerabat dengan Israel. Namun kenyataannya, Moab dan Israel tidak mempunyai hubungan yang harmonis. Bahkan Balak, raja Moab, pernah mencoba merayu Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi tidak berhasil. Bileam pada akhirnya memberkati Israel. Tetapi masih ada cerita yang menguatkan tentang Moab. Rut 1 ayat 3 dan 4 menyatakan, "Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya." Rut adalah perempuan Moab, tetapi oleh karena kesetiaannya, Rut menjadi salah satu dari nenek moyang Yesus. Rut nantinya menikah dengan Boas dan mereka mempunyai anak bernama Obed. Dan Obed adalah ayahnya Isai dan Isai adalah ayahnya Daud. Namun demikian secara bangsa tidak ada pertobatan pada bangsa Moab. Renungan hari ini katakan Moab menolak untuk berubah. Roh Nubuat kemudian menjelaskan dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1159 paragraf 5 yang menjelaskan, ia, yaitu Moab, berpegang teguh pada kecacatannya dan karenanya tidak cocok untuk pekerjaan pelayanan yang suci. Dia tidak mau untuk memeriksa dirinya sendiri atau untuk mencari terang yang akan menyinari dirinya dengan cara yang jelas dan berbeda. Inilah Moab. Itu sebabnya dalam kalimat sebelumnya, tetapi masih dalam paragraf yang sama, yaitu paragraf 5, Nyonya White menuliskan, pengaruh roh atas pikiran manusia akan mengaturnya menurut tatanan ilahi. Tetapi, roh tidak bekerja dengan cara dan kuasa melebihi kuasa perlawanan agen manusia. Artinya, roh tersebut tidak memaksa. Jadi, kalau manusia tidak mau diatur menurut kuasa roh ilahi, maka roh ilahi tidak akan memaksa. Harus ada kerelaan dari manusia untuk roh ilahi dapat bekerja. Inilah Moab. Dia tidak mengizinkan terang itu bekerja dalam hidupnya, dan gantinya dia berpegang teguh pada kecacatannya. Karenanya Moab ini menjadi lambang jemaat. Jemaat yang bagaimana? Kita baca penjelasannya dari manuskrip 7 tahun 1891 paragraf 5. Nyonya White menyatakan, uraian tentang Moab melambangkan gereja-gereja yang telah menjadi seperti Moab. Mereka tidak berdiri di pos tugas mereka sebagai penjaga yang setia. Mereka belum bekerja sama dengan makhluk surgawi dengan melatih kemampuan yang diberikan Allah untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menekan kembali kuasa kegelapan dan menggunakan setiap kuasa yang Allah berikan kepada mereka untuk memajukan kebenaran dan pembenaran di dunia ini. Mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi mereka belum mempraktekkan apa yang mereka ketahui. Para pendeta dan penatua belum maju dalam semangat, dan gereja-gereja mati secara rohani. Mereka seperti garam tanpa kebajikan, khasiat penyelamatan yang seharusnya dimiliki garam. Kondisi dingin dan tak bernyawa ini menular. Inilah Moab, dan inilah jemaat-jemaat yang menjadi seperti Moab, yaitu jemaat yang tidak berdiri pada pos tugas mereka menjadi penjaga yang setia, yaitu jemaat yang tetap berpegang pada kecacatannya dan tidak mau bekerja sama dengan agen sorga untuk menghalau kuasa kegelapan dengan kuasa Allah. Mereka tahu akan kebenaran ini, tetapi mereka tidak mau menghidupkannya. Dan ini dimulai dari para pemimpin jemaat. Dan bila tidak dibereskan, maka kondisi ini dapat menular kepada yang lain, yaitu kondisi dingin dan tidak bernyawa.
Itu sebabnya dalam artikel yang sama, Nyonya White mengutip ayat berikut ini sebagai nasihat bagi kita semua. 2 Korintus 13 ayat 15 yang berbunyi, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Bagaimana Kristus berada dalam diri kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Jangan lupa, kita masih dalam sekolah Kristus. Guru kita adalah Yesus Kristus dan Dia mengajar kita melalui kehadiran Roh-Nya, sebab Roh Kristuslah satu-satunya yang kompeten untuk mengajar. Karenanya, jika kita mau berubah dari kondisi Moab dan bertobat, yang kita butuhkan bukan kebenaran diri, tetapi Yesus Kristus. Adakah Yesus berada dalam diri kita? Dan masih dalam artikel yang sama, pada paragraf 34, Nyonya White menuliskan yang berikut ini. Coba perhatikan. Manuskrip 7 tahun 1891, paragraf 34, yang berkata, "Batang pohon anggur menarik makanannya dari akarnya dan menyampaikan makanan tersebut ke ranting. Begitulah hubungan orang percaya sejati dengan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus-Nya, Kristus mendatangkan iman kepadanya sebagai juru selamat pribadi." Saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Roh Nubuat menjelaskan hubungan kita dengan Yesus dengan menggunakan perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang benar itu dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan supaya ranting hidup, maka pokok anggur mengirimkan makanan, yaitu sari pokok anggur, ke ranting-ranting. Dan sari pokok anggur itulah yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus tersebut bukanlah oknum lain yang berbeda dari Yesus, tetapi Roh Kudus itu adalah sari makanan dari Yesus. Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, yang diberikan kepada ranting-rantingnya. Dan dengan menerima Roh-Nya Kristus tersebut, maka iman datang dalam hidup kita dan kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi, bila kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, itu adalah hasil pekerjaan Roh Kristus atau sari pokok anggur dalam hidup kita yang adalah ranting-rantingnya. Itulah pentingnya kita uji diri kita. Adakah Kristus hadir dalam diri kita? Sebab jika tidak, maka kita tidak tahan uji. Kita seperti Moab. Dan satu-satunya cara menerima Kristus tinggal dalam diri kita adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati oleh iman. Apa hasilnya? Manuskrip 7 tahun 1891 paragraf 5 menyatakan, "Sebagaimana getah dan nutrisi dari pokok anggur dibawa ke setiap cabang yang benar-benar bersatu, demikian pula kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita." Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Jika kita mau menerima pembenaran dari Yesus, maka kita harus terhubung dengan Yesus. Dan saat kita terhubung dengan Yesus, kita menerima getah dan nutrisi dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Dan getah serta nutrisi tersebut adalah Roh-Nya Yesus yang kudus. Nah, melalui getah itu atau Roh Yesus tersebut, kita menerima kebenaran Kristus. Kita dibenarkan oleh Yesus. Bagaimana untuk menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kita? Kita menerima Kristus dalam hati kita oleh iman. Itulah sebabnya pembenaran ini disebut pembenaran oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hati kita oleh kehadiran getah pokok anggur yang benar, yang adalah Roh Kristus itu sendiri. Inilah pentingnya kita memahami apa dan siapa Roh Kudus itu. Doktrin Trinitas ajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus. Maka artinya Roh Kudus itu bukan getah sari pokok anggur. Dan kita dengan sendirinya tidak terhubung dengan Yesus. Apa hasilnya? Pembenaran oleh perbuatan. Kita menjadi kering, mati, siap dibakar. Satu-satunya cara untuk dibenarkan oleh Yesus adalah
harus terhubung dengan Yesus dan menerima sari getah dari Yesus, yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Maka Yesuslah yang menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Apa hubungannya dengan Moab? Moab tetap andalkan kebenaran dirinya yang cacat. Moab tidak mau terhubung dengan Yesus, pokok anggur yang benar itu. Itu sebabnya Moab akhirnya gagal. Moab nyaman dengan kondisinya yang sudah begitu sejak dahulu, sejak mudanya. Moab tidak merasakan perlunya perubahan. Karenanya, pelajaran penutup di bulan Maret ini sangat penting bagi kita. Kita sudah 1 bulan belajar di sekolah Kristus. Jangan sampai kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari di sekolah Kristus tidak kita hidupkan dengan cara menerima Roh Kristus dalam hidup kita. Saudaraku dalam Tuhan, tinggalkan Allah Roh. Allah Roh itu bukan sari pokok anggur yang benar. Sari pokok anggur yang benar adalah Roh Kristus. Dan itulah hidup bagi kita yang adalah ranting-rantingnya. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan mati. Kiranya ini menjadi amaran dan pembaharuan bagi kita, sebab waktunya semakin singkat. Ujilah diri kita, adakah Kristus tinggal dalam diri kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran tentang Moab, karena kami seperti Moab. Kami seringkali puas dengan kebenaran diri kami yang cacat. Kami perlu perubahan dengan cara terhubung dengan Yesus dan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus yang adalah sari pokok anggur. Karena melalui itulah kami menerima pembenaran. Kami dibenarkan oleh karena Kristus tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Maka buah-buah kebenaran Yesus hasilkan. Karenanya, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hati ini, agar kami tahan uji. Beserta kami ya Bapa, sepanjang hari ini curahkan roh anak-Mu dalam hati kami. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.